Coach, ini banyak sobat-sobat Papatola TV kan belum mengenal secara benar nih pemahaman tentang panahan, busur ataupun anak panah. Jadi ini yang dipegang ini sekarang ini busur panah. Ya, jadi ini namanya busur standar. Ya, busur standar untuk lomba standar nasional, gitu ya. Ini terbuat dari kayu, ya, yang kita biasanya menggunakan buatan Korea, merek kartel umumnya, ya, yang umumnya. Kenapa? Karena memang sudah teruji. Ya, banyak juga sih merek-merek lain, ada merek Cina dan merek sebagainya. Tapi pada umumnya pemanah-pemanah di Indonesia untuk yang standar bow itu menggunakan merek yang namanya kartel. Ada banyak bagian di dalam panahan itu. Kalau ini namanya adalah riser atau handle. Oh, ini namanya atas bawah ini limbs atas dan bawah, begitu ya. iya. Oke, jadi pemasangannya juga untuk tulisan kartelnya yang di atas tanpa ada tulisan kartelnya atau tulisan di bawahnya serius ini yang dia di bawah. Ya, jadi begitu teknik memasangnya. Kemudian ini namanya string, ya, string atau tali. Tali ya. String atau tali. Itu bahannya apa itu, Coach? Tali dari banyak macamnya, dari dakron ada string memanah. Ya, biasanya di online itu juga ada. Kemudian ini namanya adalah lidah, ya, lidah yang atau dalam yang putih ini disebut dengan apa namanya? Ayo, apa namanya apa? Ini? Lidah. Apa namanya? Istilahnya apa? Ayo. Ini apa namanya? Erores. Ya, namanya erores, tempat dudukan anak panah. Ya, mari anak panah satu, Nak. Awas. Jadi memasangnya, ini anak panah, ya. Ya. Ini anak panah, ini namanya poin, ini namanya shaft, ya. Kemudian ini dia apa namanya? Bulu panes. Panes, ya. Ini namanya nok, ya. Kemudian kenapa dia dibedakan? Ada warna putih atau warna biru dan lain sebagainya. Biasanya dia dibedakan minimal 2 warna untuk memudahkan si pemanah itu dalam menentukan yang namanya knocking point. Jadi knocking point itu adalah menempatkan anak panah pada knocknya, ya, pada string di sini. Kemudian yang satu warna berbeda itu dia posisinya di luar. Nah, yang dua warna sama itu posisinya di dalam. Kemudian kita taruhkan di erores ini, ada lidahnya, kita taruhkan di sini. Kenapa seperti ini? Ketika dia lepas dari busurnya, maka dia lajunya adalah seperti ini. Kalau kita memasangnya terbalik, ya, nanti anak panah atau erores ini, vanes ini akan menghantam daripada risernya, sehingga laju anak panahnya dia menjadi tidak stabil. Makanya biasanya dia selalu dibedakan minimal 2 warna. Kemudian tadi erores, kemudian ini namanya clicker, ya. Clicker itu untuk memudahkan si pemanah di dalam menstabilkan tenaganya, ya. Jadi fungsinya kenapa disebut clicker? Ketika dia kita pasang, ya, kemudian clickernya kita inikan. Ketika ini kita tarik, ya, dari stringnya, ya, sampai kemari, gitu ya, ke ujungnya. Nah, di sini tenaga ini sudah full, ya, sehingga si pemanah bisa dengan fokus membidik di target. Kemudian nanti pelan-pelan dia menarik pelan-pelan sampai nanti ini terlepas dari clickernya. Nah, bunyi seperti ini barulah anak panah itu dia lepaskan. Kalau tidak pakai clicker, biasanya kita tidak tahu ini tenaga sudah full atau belum, gitu. Makanya clicker ini memudahkan untuk kita mengetahui tenaga kita sudah full draw atau belum, gitu ya. Nah, kemudian ini namanya visir, ya. Satu set ini namanya visir. Untuk bidikan. Visir ini untuk membantu membidik, ya. Untuk di standar bow dia untuk membantu membidik, ya. Kemudian ini ada nomor-nomor untuk membantu si pemanah itu di dalam menentukan jaraknya. Ketika jaraknya semakin jauh, biasanya ini visirnya diturunkan, begitu, ya. Sama kalau di dalam olahraga menembak juga ada alat bantu untuk dia semakin jauh pasti ada setelannya, begitu, ya. Nah, si pemanah akan membidik dari sudut ini, ya, titik yang ini diarahkan ke titik X targetnya, ya. Dari situ
dia bisa lebih dapat titik fokusnya, kemudian dia punya keyakinan itu bisa masuk ke titik X-nya atau tidak. Kemudian ini yang panjang sama yang pendek disebut dengan stabilizer. Ya, stabilizer. Ini long stabilizer, ini short stabilizer. Fungsinya adalah untuk meredam gerak getaran. Jadi ketika kita melepaskan anak panah itu kan pasti ada getaran di busur ini. Ya. Ya, jadi fungsi dia adalah untuk menstabilkan getaran itu sehingga tidak terlalu kuat getarannya sehingga laju anak panahnya bisa lebih stabil, tidak terlalu goyang seperti itu. Ya, jadi juga ini banyak macamnya ya, semakin mahal juga ya bisa dikatakan lebih bagus, tapi juga tergantung dari pemanahnya juga gitu. Ini part atau bagian-bagian dari panahan dari spare part panahan yang terpenting yang mungkin yang bisa kami sampaikan, kami jelaskan. Terima kasih. Yuk, Thank you coach. lanjut.